Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan atas gugatan yang diajukan oleh Roselular sebanyak 12 sengketa, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk tergugat siapa yang hadir? Masih di mute? Terima kasih Majelis. Tergugat diwakili oleh Lili Ponika, Edward Pertama, dan Purwo Priyono. Terima kasih. Baik, sesuai dengan surat tugas nomor ST 1330 2025. Kemudian untuk penggugat siapa yang hadir? Penggugat, apakah ada yang hadir? Baik, di sini nampak di majelis ada nama Radius tapi tidak punya legal standing. Kemudian yang belum menampilkan gambar atau kamera on itu atas nama kita. Apakah punya legal standing? Baik, kita ini atas nama kita Riana Disa Putri, betul ya? Masih di mute itu. Masih di mute yang pemohon penggugat atas nama kita. Betul Pak, Gitariana di sini Pak. Baik ya, berarti sudah hadir. Nah, agenda hari ini adalah kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan dalilnya. Sudah disiapkan penggugat? Gimana penggugat? Penggugat? Baik ya, di majelis sudah lihat di e-text code. Di sini ada pentul penjelasan tertulis ya yang disampaikan oleh penggugat, sudah diupload. Ini mau disampaikan atau cukup dianggap dibacakan penggugat? Silakan penggugat atas nama kita. Sebentar, saudara kita, saudara penggugat atas nama kita. Iya Pak. Iya, ini kan kesempatan oleh untuk penggugat untuk menyampaikan dalil-dalil bantahannya. Ya kan? Nah, ini majelis sudah melihat di dalam e-text code sudah ada penjelasan tertulis. Silakan kesempatan hari ini untuk disampaikan. Sebentar Pak. Untuk penggugat, apakah ada lagi yang mau hadir? Ada lagi satu atas nama Rinto Setiawan. Ya, sudah hadir. Ya, ini kesempatan untuk penggugat untuk menyampaikan dalil-dalil bantahannya. Silahkan disampaikan. Siapa yang mau menyampaikan? Kalau tidak mau disampaikan berarti dianggap dibacakan karena ini sudah disampaikan tertulisnya gitu. Ya, ya, terima kasih majelis ini barusan di-approve majelis. Ya, Nah, kami nunggu ya agak lama. baru mulai nggak apa-apa ya. Ini kesempatan kepada penggugat. Agenda hari ini adalah penyampaian dalil penggugat. Ya, silakan disampaikan. Ya, terima kasih majelis. Untuk persidangan
yang sebelumnya, karena majelis hakim tidak mau memeriksa legal standing surat tugas dari tergugat, makanya kami meninggalkan ruang sidang. Untuk kali ini, kami ingin menyampaikan pokok-pokok terkait dengan materi eksepsi yang sudah kami sampaikan di dalam e-text court. Ya, harapan kami sampai sekarang, sampai sidang kali ini, tergugat belum dapat menunjukkan legal standing yang menunjukkan hubungan hukum yang sah antara tim sidang dengan Direktur Jenderal Pajak. Oleh karena itu, pada sidang hari ini, kembali akan penggugat sampaikan pengajuan eksepsi dari penggugat terkait dengan legal standing tergugat. Yang terhormat Majelis Hakim, kami telah mengunggah surat nomor 001-RS-PE-3-2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang eksepsi atas legal standing tergugat dalam gugatan antara CV Roselular melawan Direktur Jenderal Pajak di Pengadilan Pajak, yang intinya adalah dasar pengajuan eksepsi. Penggugat mengajukan gugatan terhadap surat keputusan Dirjen Pajak terkait keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar PPN periode Januari sampai Desember 2019. Ditampilkan nih. Dalam persidangan, tim sidang yang mewakili Dirjen Pajak tidak memiliki dasar hukum yang sah karena surat tugasnya ditandatangani oleh Direktorat Keberatan dan Banding atas nama Aim Nur Salim Saleh. Bahwa Direktorat Keberatan dan Banding menerima pelimpahan wewenang untuk menandatangani surat tugas dari Dirjen Pajak yang masa jabatannya telah berakhir 1 November 2024. Tidak ada bukti surat keputusan atau SK pengangkatan atau perpanjangan jabatan Dirjen Pajak yang sah yang ditunjukkan oleh tim sidang. Berdasarkan asas legalitas dalam hukum administrasi negara, segala tindakan administrasi tanpa dasar hukum yang sah menjadi tidak berlaku. Implikasi hukumnya adalah semua keputusan dan tindakan yang dibuat atas nama Dirjen Pajak sejak berakhirnya masa jabatan menjadi tidak sah. Yang kedua, pelimpahan wewenang kepada pejabat eselon 2 dan tim sidang menjadi tidak memiliki dasar hukum. Yang ketiga, kehadiran tim sidang dalam persidangan menjadi tidak sah karena bertindak tanpa legal standing yang jelas. Yang keempat, penggugat berencana menghadirkan ahli untuk memperkuat argumentasi eksepsi yang penggugat sampaikan. Permohonan kepada Majelis Hakim, penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk 1. Memerintahkan kepada tergugat untuk menyampaikan dan menunjukkan SK pengangkatan dan atau SK perpanjangan jabatan Direktur Jenderal Pajak yang sah dan masih berlaku beserta berita acara pelantikan. Yang kedua, menyatakan bahwa tiap tindakan yang dilakukan oleh tim sidang yang mengatasnamakan tergugat sepanjang SK tersebut tidak memiliki kewenangan sehingga menjadi tidak sah. Yang ketiga, menyatakan bahwa pelimpahan wewenang dari tergugat kepada Direktur Keberatan dan Banding tidak memiliki dasar hukum yang sah. Yang keempat, menyatakan bahwa kehadiran tim sidang yang mewakili tergugat dalam sengketa akuo tidak memiliki legal standing yang sah. Yang kelima, menyatakan bahwa gugatan penggugat tetap dilaksanakan pemeriksaan tanpa adanya kehadiran tergugat. Bahwa atas hal tersebut, apabila Pengadilan Pajak tetap mengakui legal standing tim sidang tanpa ditunjukkannya atau disampaikannya bukti SK Direktur Jenderal Pajak yang sah, maka atas hal ini akan menimbulkan presiden yang buruk dalam sistem hukum dan berpotensi mencederai prinsip keadilan dalam proses beracara di Pengadilan Pajak. Bahwa untuk membuktikan dan menjelaskan terkait dengan eksepsi penggugat, maka penggugat akan menghadirkan ahli secara onsite di Pengadilan Pajak Jakarta untuk didengarkan keterangannya mengenai eksepsi yang dapat digunakan judek fakti dalam memutus sengketa ini. Ya, resume penjelasan tertulis menindaklanjuti penjelasan tertulis yang disampaikan pada 17 Maret 2025. Berikut kami sampaikan tanggapan atas penjelasan tertulis tergugat terkait nomor sengketa 00822.99, 00823.99, 009824.99, 0098250.99,
9826.99, 009827.99, 009828, 009829, sampai 00835.99 garing 2024 garing PP sebagai berikut. Terkait dengan kronologi, fakta bahwa tergugat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai barang dan jasa nomor 0056 garing 207 garing 19 garing 426 garing 23 tanggal 13 Oktober 2025, masa pajak Januari 2019 diakui oleh para pihak. Fakta bahwa penggugat mengajukan upaya keberatan nomor 001 garing RS garing 1 garing T garing 2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang pengajuan keberatan masa pajak Januari 2019 diakui oleh para pihak. Fakta bahwa tergugat menerbitkan surat nomor S290 garing WPJ 226 garing 2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang panggilan dalam rangka pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan diakui oleh para pihak. Fakta bahwa penggugat menghadiri panggilan dalam rangka pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan atau upaya keberatan di Kanwil DJP Jawa Barat 2 lantai 3 diakui oleh para pihak. Fakta bahwa tergugat menerbitkan surat nomor S00787 garing SPUH garing WPJ.22 garing 2024 tanggal 12 September 2024 tentang surat pemberitahuan untuk hadir diakui oleh para pihak. Fakta bahwa penggugat menghadiri SPUH di Kanwil DJP Jawa Barat 2 lantai 3 diakui oleh para pihak. Fakta bahwa tergugat menerbitkan surat APO pada tanggal 8 Oktober 2024 diakui oleh para pihak. Fakta bahwa atas kronologis yang disampaikan oleh penggugat tentang gugatan atas surat APO seluruhnya diakui oleh para pihak. Terkait dengan pokok sengketa, kami sudah buatkan matriks tabel majelis bahwa tergugat tidak menyampaikan daftar dokumen lampiran surat keberatan kepada penggugat saat penggugat mengajukan keberatan berdasarkan SE 11 tahun 2014. Ya, pengakuan tergugat sudah disampaikan, alasan penggugat bahwa surat keberatan yang disampaikan tidak sesuai dengan prosedur karena tidak terdapat daftar dokumen lampiran surat keberatan adalah tidak beralasan karena tergugat telah membuat daftar dokumen lampiran surat keberatan pada saat menerima surat keberatan penggugat dan penggugat telah mengetahui bahwa surat keberatannya telah memenuhi persyaratan formal sebagai surat keberatan. Bantahan tertulis penggugat tidak disampaikan daftar dokumen lampiran surat keberatan penggugat tidak dapat memastikan dokumen yang disampaikan telah tercatat dan dipertimbangkan oleh tergugat secara benar dan lengkap. Yang matriks kedua, bahwa tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena tergugat tidak memperlihatkan apalagi memberikan surat tugas tim peneliti keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang KUP dan penjelasannya. Tergugat berpendapat bahwa tidak ada kewajiban bagi tim peneliti keberatan untuk memperlihatkan atau memberikan surat tugas berdasarkan pasal 25 Undang-Undang KUP. Dasar pelaksanaan penelitian keberatan telah dicantumkan dalam SPUH. Penggugat telah menyampaikan penjelasan lisan dan tulisan dalam proses keberatan tanpa adanya sengketa terkait kedudukan tim peneliti keberatan. Oleh karena itu, tergugat menegaskan bahwa tidak terdapat kesalahan prosedur dalam proses penyelesaian keberatan. Bantahan tertulis tergugat bertindak sewenang-wenang dengan tidak memperlihatkan suatu tugas melanggar ketentuan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang KUP dan SE 11 garing PJ garing 2014 bahwa tergugat harus melaksanakan aturan SE 11 garing PJ garing 2014 yang merupakan amanat dari PMK 164 tahun 2021 karena tergugat merupakan instansi yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bahwa tergugat tidak melaksanakan aturan dalam SE 11 tahun 2015 karena bukan merupakan dasar hukum. Ketidakterbukaan ini mencederai keabsahan penelitian keberatan dan berpotensi melanggar pasal 263 KUHP. Dalih bahwa
penggugat tidak meminta surat tugas, tidak membebaskan tergugat dari kewajiban administratif. Dengan demikian, tergugat telah melanggar prosedur dan merugikan penggugat. Yang metrik ketiga, bahwa tergugat bertindak sewenang-wenang karena pemberian keterangan dari penggugat tidak dituangkan dalam berita acara kehadiran sesuai dengan pasal 15 ayat 3 PMK 9 tahun 2013. Pengakuan tergugat menurut tergugat bahwa berita acara kehadiran dan pemberian keterangan tertulis yang difoto penggugat merupakan konsep di mana penggugat belum membubuhi stempel perusahaan. Berdasarkan lampiran 10 PMK 9 tahun 2013, keterangan tertulis penggugat tidak dijabarkan di dalam berita acara sehingga konsep berita acara yang belum ditandatangani oleh tergugat telah sesuai dengan lampiran 10 PMK 9 tahun 2013. Bahwa tergugat tidak dapat membuktikan bahwa seluruh tahapan administrasi telah dilakukan dengan benar, terutama dalam hal pencatatan keterangan penggugat dalam berita acara kehadiran. Oleh karena itu, dalil tergugat yang menyatakan bahwa keputusan tersebut telah diterbitkan sesuai prosedur adalah tidak benar dan harus dinyatakan tidak sah. Terkait fakta lain yang diungkapkan dalam persidangan, surat tugas dari tergugat adalah surat tugas yang tidak sah. Dalam persidangan, tim sidang yang mewakili Dirjen Pajak tidak memiliki dasar hukum yang sah karena surat tugasnya ditandatangani oleh Direktorat Keberatan dan Banding atas nama Aim Nur Saleh bahwa Direktur Direktorat Keberatan dan Banding menerima pelimpahan wewenang untuk menandatangani surat tugas dari Dirjen Pajak yang masa jabatannya telah berakhir 1 November tahun 2024. Tidak ada bukti surat keputusan atau SK pengangkatan atau perpanjangan jabatan Dirjen Pajak yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan asas legalitas dalam hukum administrasi negara, segala tindakan administrasi tanpa dasar hukum yang sah tidak berlaku. Berikut kami sampaikan tambahan tanggapan penjelasan tertulis tergugat terkait nomor sengketa 009822.99/2024/PP sampai dengan nomor 009835.99/2024/PP gugatan atas surat keputusan Dirjen Pajak tentang keberatan wajib pajak atas SKP KBPPN sebagai berikut. Terkait pemenuhan formal pengajuan gugatan, tergugat menyatakan bahwa penggugat telah mengirimkan surat banding tanggal 7 Januari 2025 dan memuat alasan-alasan yang sama dengan surat gugatan dan tidak semestinya diperiksa oleh majelis hakim yang berbeda karena dapat menyebabkan disparitas putusan. Bahwa gugatan pajak dan banding pajak adalah dua proses hukum yang berbeda dalam sengketa perpajakan. Upaya hukum banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan yang terjadi karena perbedaan perhitungan dan atau penafsiran antara wajib pajak dan pihak fiskus yang pada akhirnya dapat memicu perbedaan dalam perhitungan pajak yang terutang. Sedangkan upaya hukum gugatan adalah upaya gugatan mengenai prosedur dan atau ketentuan formal atau tata cara menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan sebagaimana ketentuan pasal 31 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Tergugat menyatakan bahwa surat akuo dalam sengketa ini tidak memenuhi syarat formal sebagai objek gugatan karena tidak sesuai dengan pasal 23 ayat 2 huruf D Undang-Undang KUP. Penggugat mengajukan gugatan terhadap surat keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar untuk masa Januari sampai Desember 2019. Penggugat berpendapat bahwa SK keberatan tersebut merupakan objek yang dapat diajukan gugatan berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pengadilan Pajak, pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak, pasal 23 ayat 2 huruf D Undang-Undang KUP. Menurut penggugat, surat akuo memiliki sifat keputusan atau basicing karena memenuhi unsur keputusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, surat akuo terkait dengan surat ketetapan pajak kurang bayar yang juga diajukan gugatan oleh penggugat. Oleh karena itu, keputusan atas surat ketetapan pajak tersebut akan berdampak pada surat akuo. Berdasarkan argumentasi dan dasar hukum yang diajukan, penggugat berpendapat bahwa surat akuo merupakan objek yang dapat diajukan gugatan sesuai dengan pasal 23 ayat 2 huruf D
Undang-Undang KUP junto pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Jadi berdasarkan eksepsi yang kami jelaskan majelis, apabila majelis belum yakin terkait dengan legalitas dari surat tugas tim sidang yang mewakili Dirjen Pajak, kami akan menghadirkan ahli secara onset, sekaligus akan membahas terkait materi. Karena apabila majelis hakim berhasil kami yakinkan terkait legal standing dari tim sidang yang mewakili Dirjen Pajak, maka nantinya dalam putusan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh tim sidang yang legalitasnya tidak sah. Seperti itu majelis. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gugat sudah menyampaikan, menjelaskan dalilnya ya. Yang pertama mengenai tadi yang disebut eksepsi tadi. Itu suratnya sudah di-upload belum di e-Taxword? Masih di-mute, saudara. Sudah dari minggu kemarin majelis. Di e-Taxword. Ya, di itu apa di drop? Di e-Taxword majelis. Baik, nanti majelis periksa ya, supaya bisa ditanggapin. Yang kedua mengenai eksepsi, istilah eksepsi gitu ya. Di hukum acara pengadilan pajak itu sebenarnya tidak ada eksepsi. Ya. Tapi apa yang disampaikan oleh penggugat tetap majelis terima sebagai dalil. Ya. Ya, tetap diterima sebagai dalil ya. Karena eksepsi itu kalau di mana pidana, di perdata itu yang mengajukan adalah terdakwa atau tergugat. Nah, ini kan penggugat ini. Ya. Nah, tapi tidak apa-apa, itu hanya majelis tetap memahami atau menangkap isi dari apa yang disampaikan oleh penggugat. Nah, itu majelis menerima itu sebagai dalil yang disampaikan oleh penggugat. Kan majelis menerima semua dalil baik dari penggugat maupun tergugat. Nah, kemudian di situ ada permohonan ya. Nah, di dalam pengadilan pajak itu putusan, dengan permohonan harus diberikan putusan. Semua putusan adalah satu di akhir, sekaligus di putusan. Nanti semua dirangkum. Nah, majelis akan menanggapi semua pertimbangannya seperti apa, putusannya seperti apa. Nanti akan dituangkan di putusan. Ya, jadi semua dalil-dalil dari terbanding maupun pembanding majelis rangkum, mana yang lebih kuat, mana yang lebih apa benar. Nah, itulah nanti akan muncul di putusan. Ya, demikian dari majelis. Nah, kemudian selanjutnya setelah menerima dalil-dalil dari para pihak, tergugat sudah mendapat 2 kali kesempatan, penggugat juga sudah 2 kali menyampaikan, ya, jadi sudah sama ini, gitu ya. Nanti putusannya setelah ini nanti kita masih akan sidang 1 kali lagi, ya, karena itu sudah sesuai dengan apa agenda. Nanti silakan disampaikan di pendapat akhir rangkuman semuanya, ya, termasuk tadi penggugat menyampaikan akan menghadirkan ahli. Ini waktunya sudah nggak ada, tapi silakan sampaikan. Maksudnya pendapat ahli menurut penggugat siapa? Silakan nanti dituangkan di pendapat akhir gitu. Gitu ya. Majelis, ya. Sebentar. Apa yang disampaikan? Cukup? Apa yang disampaikan? Ya, gimana penggugat? Majelis, bahwa untuk persidangan di pengadilan pajak itu kan bisa diperpanjang. Lagi pula, persidangan ini masih terkait dengan legal standing dari para pihak. Jadi, begini majelis, kalau saya tidak ada masalah majelis, kami kalah itu hal yang biasa. Cuman kami ini bersidang di pengadilan pajak adalah membantu majelis hakim untuk menegakkan keadilan. Karena adil itu majelis standar minimal dari apa yang seharusnya diperbuat oleh lembaga peradilan. Itu standarnya adil, karena di atasnya adil masih ada namanya ihsan. Jadi
kami mohon untuk persidangan selanjutnya kami akan menghadirkan ahli terkait dengan legal standing. Yang tadi katanya majelis itu tidak ada eksepsi, nah itu kami akan menghadirkan ahli. Sekaligus kami akan bahas materinya. Dari situ nanti akan kelihatan, nanti kami ini akan membantu majelis hakim terkait dengan alat bukti. Karena di pengadilan pajak pasal 69 ada 5 alat bukti yang diakui dalam pengadilan pajak. Yang pertama adalah surat atau tulisan, yang kedua ini keterangan ahli majelis. Karena nanti kalau keterangan ahli ini tidak kami hadirkan secara offline, nantinya majelis akan menggunakan pengetahuan hakim. Yang nomor 5, ini adalah alat bukti yang paling lemah. Ini para pihak, terutama adalah penggugat, ini bersiap menghadirkan ahli secara offline di persidangan berikutnya, sekaligus membahas terkait dengan legal standing dari tim tergugat, yaitu Dirjen Pajak, sekaligus pokok materi, sekaligus bersamaan nanti akan kami tuangkan kemudian di dalam kesimpulan akhir. Jadi ini kalau dari tim tergugat itu masih belum ada legal standing majelis, seperti itu. Nah, kalau majelis sepakat bahwa oh ya memang sepakat dengan penggugat legal standingnya dari tim tergugat ini tidak sah, ya udah saya nggak usah menghadirkan ahli, satu alat bukti cukup untuk memenangkan kami. Karena kalau tidak yakin majelis hakim ini memutuskan suatu perkara itu sangat sulit majelis, karena di dalam persidangan itu sebenarnya adalah mencari sebanyak-banyaknya alat bukti agar hakim dapat memutuskan perkara itu secara sah dan meyakinkan. Itu sebenarnya itikat baik kami dari penggugat untuk membantu majelis hakim. Ya, sudah ditangkap ya dari penggugat. Baik majelis kami, majelis hakim sudah bermusyawarah ini. Apa-apa yang sudah disampaikan, majelis sudah bermusyawarah bahwa apa yang disampaikan dalil dan sebagainya itu sudah cukup, gitu. Termasuk dalil mengenai legal standing masing-masing pihak itu sudah cukup, gitu ya. Tapi silakan penggugat kalau nanti di pendapat akhir akan menyampaikan tambahan dalil dari ahli, silakan dituangkan di situ saja, ya. Gitu ya. Jadi majelis sudah cukup dari kami mohon kayaknya itu offline majelis, bukan di tertulis majelis. Majelis sudah bermusyawarah bahwa kita sidang berikutnya tanggal 28 April, agendanya adalah pendapat akhir penyampaian. Ya, karena ini sidang kami tidak setuju majelis, kami ingin menghadirkan ahli secara onset majelis. Baik, saudara tidak setuju silakan, tapi majelis sudah berketetapan bahwa kita akan sidang lagi tanggal 28 April dengan agenda masing-masing pihak menyampaikan pendapat akhir. Demikian ya. Baik, dengan demikian sidang hari ini selesai dan sidang ditutup. Terima kasih majelis.